Puasa juga tidak wajib bagi orang gila karena dia tidak waras. Paham maksudnya ya? Tidak berakal. Maka orang gila ini kalau ikut puasa maka tidak sah. Ya. Dan dia tidak wajib qadha jika dia tidak berpuasa. Kemudian yang boleh tidak berpuasa atau tidak diwajibkan siapa? Bagi orang yang sakit. Nah, sakit parah. Kalau sakit ringan ya lebih baik puasa. Misalnya sakit demam itu kan ringan. Ya, kalau sakit parah boleh tidak puasa. Nah, karena kalau sakit ringan kan tidak membahayakan. Paham ya? Tidak membahayakan bagi badan itu. Tapi kalau sakitnya parah itu tidak wajib puasa. Nah, kalau puasa maka membahayakan. Jadi boleh makan, boleh minum. Ya, itu orang yang sakit. Jadi orang sakit itu ada dua. Orang sakit yang diharapkan kesembuhannya, ya, artinya seakan-akan dia ada harapan sembuh, paham? Dan ada orang yang sakit yang tidak punya harapan sembuh, misalnya sakit terus bertahun-tahun, misalnya berhari-hari, berbulan-bulan, seperti pokoknya ya sakit yang parah lah, ya, di tempat tidur terus misalnya, paham ya? Ya, jadi orang itu tidak wajib puasa. Nah, kalau orang yang sakit seperti itu nanti tidak wajib qadha tapi bayar fidyah. Nanti ada penjelasannya tadi ya. Kemudian orang yang sedang dalam perjalanan atau perjalanan jauh, musafir. Perjalanan jauh itu maksudnya sudah melewati hulkum balat atau dua mukim dan dua tanah lapang. Ya, dua mukim dan dua tanah lapang. Batas pemukiman maksudnya begitu, paham ya? Batas pemukiman dengan batas tanah lapang. Jadi orang yang musafir tidak berpuasa maka wajib qadha. Misalnya perginya selama 2 hari. 2 hari itu dia tidak berpuasa 2 hari, maka qadha 2 hari. Paham ya? Qadha 2 hari. Jika keduanya tetap ingin berpuasa, maka sah. Namun jika puasa itu membahayakan keduanya, artinya ketika dalam perjalanan sudah kayak kelaparan, nggak punya bekal, nggak punya uang, ya, dia kok tetap puasa, dan itu bahaya kalau tidak makan, bisa pingsan atau malah mati misalnya, maka haram puasanya, tidak boleh, maka harus dibatalkan. Paham maksudnya ya? Karena kalau di perjalanan jauh itu kan kadang-kadang orang punya uang, kadang-kadang malah tidak punya uang, misalnya kerampokan misalnya. Paham ya? Nah, orang sudah dalam perjalanan jauh, kemudian kerampokan, nggak punya bekal, nggak punya apa, uangnya dirampok semuanya habis. Nah, kok di bulan Ramadan, maka dia boleh mokel. Boleh apa? Tidak puasa. Nah, kemudian tapi syaratnya apa? Musafir tadi jika ingin tidak berpuasa di hari pertama perjalanannya, maka ia meninggalkan daerahnya, keluar dari daerahnya itu sebelum terbit fajar. Misalnya Elsha sama Tasya pergi ke Jakarta, ya, kemudian mau tidak puasa hari pertama ini, misalnya nih tidak puasa misalnya hari ini,
maka perginya itu sebelum jam 4 pagi. Sebelum jam 4 pagi, dia sudah pergi. Maka subuh itu sudah boleh tidak puasa. Paham maksudnya? Nah, tapi kalau perginya jam 5 kan sudah subuh, maka tetap puasa sampai maghrib nanti. Nah, nanti baru hari berikutnya boleh tidak puasa. Paham ya? Nah, seperti itu. Nah, kemudian puasa juga tidak wajib bagi orang yang sudah tua renta yang lemah. Orang tua itu ada orang tua lemah, ada yang tidak. Yang lemah itu seperti kayak Mbah Lim itu kan sudah tua renta tapi sudah lemah. Maka tidak wajib berpuasa, hanya membayar fidyah. Paham ya? Nah, sedangkan seperti orang tua seperti siapa namanya kalau di sini orang tua? Dia kan orang tua, tapi masih kuat, maka tetap wajib puasa. Yang tidak wajib yang lemah. Ya, gitu. Karena kalau puasa yang orang tua yang lemah tadi ditakutkan akan celaka atau mati. Paham ya? Nah, nuhalal wa nusolli ala nabi la ilaha illallah.